Selamat pagi sahabat Bareka, bersama saya Petrus Gandamana dari majalah Bareka. Kali ini saya ada di satu tempat yang menurut saya kalau bagi Anda yang merupakan pengusaha bakery ataupun juga pastry shop, bahkan mungkin kalau kafe dan restoran juga bisa ya, bisa menyediakan waktu ke sini akan mendapatkan banyak sekali ide-ide mengenai produk kuliner, khususnya dalam dunia bakery dan pastry yang keren-keren. Ya, kami dari Bareka hari ini diundang oleh perusahaan internasional yang punya representasi office di Indonesia, yaitu PT Puratos Indonesia. Nah, kenapa Bareka diundang? Kami mendapat kesempatan khusus sekali dari PT Puratos Indonesia untuk meliput pembukaan dari Innovation Center-nya ya, yang berada di daerah Jakarta Barat, ya, di daerah Grogol. Ya, bagi Anda nanti yang mau mampir, silakan janjian sama PT Puratos Indonesia punya tim untuk bisa berkesempatan melihat inovasi-inovasi teknologi maupun juga ide-ide produk yang ada di usaha bakery maupun pastry ke Puratos Indonesia punya Innovation Center. Nah, saya hari ini ditemani oleh dua perwakilan dari PT Puratos Indonesia yang sudah hadir bersama saya, dan di sini sudah juga ada produk-produk bakery yang kenapa ada produk-produk ini ditampilkan di layar, nanti kita akan cari tahu ya kenapa produk ini menjadi spesial ya. Saya hari ini ditemani oleh dua orang yang sangat penting di Puratos Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah yang mengkomunikasikan produk-produk mereka dan layanan yang ada di Puratos Indonesia kepada pelanggan-pelanggan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Ibu Era Susanti. Ya, halo Bu Era. Baik, selamat siang. Selamat siang Bu, sehat ya? Sehat, sehat. Bu Era Susanti adalah Marketing Manager dari PT Puratos Indonesia. Betul ya Bu? Betul sekali Pak Petrus. Oke, Bu, terima kasih atas undangannya ya. Saya yang terima kasih Pak Petrus. Oke, hari ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat Bareka ya Bu ya? Ya, siap. Oke, satu lagi, sahabat lama saya. Ini Chef Adang Hendra. Halo, Chef halo. Adang. Halo. Keren banget Chef hari ini. Terima dengan kasih. topi chefnya. Ya. Terima kasih. Chef Adang Hendra adalah Technical Advisor Manager dari PT Puratos Indonesia. Nah, kita akan cari tahu 2 tahun lebih masa pandemi, bagaimana Puratos bisa membantu customer-nya untuk melewati masa pandemi. Oke? Baik, kita bisa ngobrol-ngobrol ya? Boleh banget Pak. Oke, baik. Bu, banyak mungkin dari audiens kami yang belum memahami 100% mengenai PT Puratos Indonesia. Sebagian mungkin sudah tahu dan bahkan sudah memakai produknya Puratos. Tapi boleh nggak Ibu secara garis besar menjelaskan PT Puratos Indonesia itu sebenarnya bisnisnya apa, Bu? Baik, terima kasih Pak Petrus atas Ya, sama-sama, kesempatannya. Bu. Jadi memang kami ini memang Puratos Indonesia lebih kita sebutnya adalah business to business. Business to business. Ya. Oke. Jadi memang kami Puratos Indonesia ini adalah perusahaan yang menjual food ingredients. Oke. Jadi seperti premix roti, Premix roti. ya, Oke. improver, ya, Bread improver ya. bread improver. Oke. Kemudian juga tentu saja semua premix yang berkaitan sama dengan kue, cake. Kue. Nah, Ya. Oke. kemudian Oke. filling, Filling. kemudian juga non dairy cream, whipping cream. Oh, oke. Whipping cream ya. Ya, kemudian Bapak udah tahu pasti kita punya filling, bisa cream filling, Oke, bisa cream fruit filling. filling. Ya, bahkan kami punya fruit filling yang benar-benar mengandung buah asli. Oh, Nah, buah asli. Buah asli. Contohnya buah aslinya. Contohnya kita ada Vivafil durian. Durian. Nah, asli Duriannya durian Indonesia. Pasti dong Pak. Durian Kita itu Indonesia. memang sangat kita sangat bangga dengan buah lokal kita, durian, dan tentu saja salah satu yang terbaik dari Medan. Dari Medan Iya duriannya. dong, Pak. Waduh. Jadi memang sourcingnya kita ngambil dari Medan. Kita pakai sekitar 30% di dalam Vivafil durian kita, dan hasilnya boleh dicoba. Ya. Terus oke tadi filling. Filling. Apalagi Bu? Kemudian kita juga ada buat Glazing. olesan roti. Oh, olesan roti supaya mengkilap. Supaya mengkilap. Lebih Jadi menarik. kalau Pak Petrus tahu, selama ini kan olesan roti itu biasanya pakai butter. Iya, iya. Atau pakai kuning telur. Benar, benar. Atau pakai susu evaporasi. Iya. Nah, kita punya teknologinya. Ini adalah olesan pengganti telur, karena kita maunya ini memang plant based. Jadi tidak mengandung sama sekali, tidak mengandung telur. Oh, oke. Ya, jadi dengan saat ini kan kaum muda banyak yang mengambil gaya hidup vegan. Ini plant based sangat cocok ya Bu ya? Cocok sekali. Jadi memang kita tahu Pak Petrus di luar sana
itu tren vegan itu memang sekarang itu salah satu yang lagi diomongin gitu ya. Oke, dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Sudah mulai masuk. Memang belum besar di Indonesia, tapi trennya udah di sana. Iya. Ya, jadi kita memang menjembatani bagaimana produk-produk Puratos itu juga menjawab tren-tren yang ada. Kami punya Sunset Glaze yang tadi saya sebut, juga non dairy cream, whipping cream itu juga ambiente kami juga plant based. Oke. Jadi yang terkait aman. dengan roti-roti dan croissant ada apa? Ada mimetic. Mimetic itu apa, Bu? Jadi dia adalah laminasi. Laminasi. Untuk fatnya ya? Iya, betul. Jadi si croissant itu lapisan-lapisannya betul. bisa lebih ada rongganya. Ada rongganya. Sama Chef Adang pasti nanti Chef Adang akan jelasin. Iya. Rongganya bisa ditunjukkan gitu ya. Oke. Satu lagi kita punya coklat. Oh iya, coklat dan andalannya saya ingat banget kalau Puratos itu kan dari Belgia. Betul. Berarti coklatnya ada yang made in Belgia. Pasti. Oke, apa tuh, Bu? Belcolat. Jadi kalau misalnya Legend. Jadi kalau misalnya mau pakai Belcolat dan kemudian mau ngeklaim the real Belgian coklat, pakai Belcolat. Itulah Belcolat. Tapi di sini di lokal di Indonesia kami punya factory, kemudian bisa memproduksi coklat itu under nama brandnya adalah Karat. Karat. Ya. Oke, itu adalah salah satu juga coklat yang unggulan dari Puratos dan bisa membuat dari si produk itu tampil lebih cantik lagi, karena tahan dengan suhu ruang ya. Iya, bisa. Ya. Jadi kami ada hard compound. Hard compound. Kemudian kami juga ada soft compound. Ada soft compound itu under Karat semua namanya. Iya, itu under Karat. Oke. Jadi nanti mungkin kalau misalnya Pak Petrus pengen lihat aplikasinya, pengen ini kita bisa. Siapa tahu kalau produk-produk Puratos ini di Indonesia pemakai-pemakainya itu dari kalangan yang kelasnya seperti apa, bakery-nya atau pastry shop-nya? Mungkin Pak Adang ada pengalaman dengan bagaimana menjelaskan demonstrasi kepada mereka? Ya, terima kasih Pak Petrus. Kalau berbicara mengenai Puratos, orang berkesan itu adalah high class. Ya, benar. Dengan top quality. Kemudian pasti image-nya adalah harganya, wah mahal. Harganya mahal. Pasti ya. Tetapi kami di Puratos ini tidak melihat bahwa segmented bahwa kita harus jual ke middle up. Oke. Di middle low pun kita semua diakomodir dengan produk-produk Puratos yang excellent. Oke. Ya, contohnya saat ini kan mungkin Pak Petrus bisa melihat masih banyak produsen-produsen yang menjual roti-roti yang Rp1.000 atau Rp1.500. Kita tidak tutup mata dengan customer seperti itu. Oh, begitu ya? Kita tetap melayani mereka dengan senang hati. Oke. Gitu. Dan ada produk-produk yang bisa mengakomodasi ke kondisi mereka. Iya, kita ada. Ada ya. Bahkan kalau berbicara mengenai high class, tentu Puratos salah satu perusahaan yang memang memposisikan diri adalah di tempat di situ. Tetapi kembali lagi ya, kami tidak menutup mata untuk customer-customer yang menjual produk-produk yang istilahnya untuk middle low. Ya. Kita tetap selalu mengembangkan produk-produk tersebut. Oke, nah sekarang kita ngelanjutin nih Bu Era dan Chef Adang. Kita kalau keseharian dalam masyarakat yang terjadi justru adalah sesuatu yang sangat mengejutkan pada tahun 2020 lalu, yaitu terjadilah pandemi COVID. Dan kita tidak menduga pandemi COVID itu berlangsung panjang juga ya, 2,5 tahun ya. Sekarang saya mau tanya sama Bu Era, Bu, bagaimana Puratos Indonesia di dalam 2,5 tahun pandemi ini bisa terus mendukung, membantu pelanggannya supaya bisa tetap menjalankan bisnisnya? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pak Petrus, karena memang secara jujur kami menjawab pada saat itu terjadi, kami panik. Oh, oke. Chef Adang mungkin termasuk. Ya, kita semua orang panik. Semua orang panik karena kita nggak tahu. Itu alami. Itu virus apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Betul. Kita totally nggak tahu. Okay. Nah, cuma thanks God-nya adalah itu terjadi di tahun 2020. Thanks God-nya terjadi 2020. Kenapa? Kenapa, Pak? Bapak bayangkan nggak kalau terjadinya 10 tahun yang lalu. Oke. Ketika internet belum maksimal, koneksinya di mana-mana belum bisa. Wifi nggak seisi kayak sekarang. Iya. Ya, Zoom belum ada. Iya. Makanya di satu sisi kita thanks God kita masih, ya puji Tuhan lah masih terjadi tahun 2020 di mana digitalisasi itu udah ada. Oke. Platformnya udah ada. Zoom udah ada, Google Meet udah ada,
Mungkin dulu Skype ya, Ya, kalau zaman dulu zaman banget. dulu Skype, ya, 10 tahun yang lalu Pak. Ya, Dan tidak mudah kalau mau dalam jumlah banyak Skype itu. betul. Jadi itulah yang terjadi. Jadi memang kami ini secara Puratos kami selalu memandang itu adalah customer adalah raja. Oke. Pada saat itu kita memang slogannya Reliable Partner for Innovation. Sebelum kita Reliable partner Iya. for innovation. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan sudah baru ya. Apa tuh? Food Innovation for Good. Jadi ada unsur inovasi di dalam dunia makanan demi kebaikan manusia. Betul sekali. Pak Petrus tadi pasti video pasti tayangkan langsung. Ya, nanti saya akan gali itu. Iya, betul. Karena insight-insightnya menarik banget. Ya, jadi memang pada saat itu terjadi kami panik, jujur. Nah, cuman kita harus cepat nih, karena namanya juga kita bergerak di bidang bisnis dan pada saat itu memang customer juga close. Oh. Memang kita tidak memungkiri pada saat itu kita mengalami masa-masa yang cukup berat. Ya. Kita ngalamin kalau Bapak ingat tren jualannya kita tuh langsung kayak set. Oke. Jadi kami di situ kami berkoordinasi apa yang bisa kami lakukan dan secara sebagai marketing kita berpikir inilah saatnya kita menggunakan digitalisasi. Oke. Karena pada saat itu kita sudah punya sosial media, kita sudah punya Instagram, kita punya Facebook, kita udah punya. Tapi memang karena kita tahu nature-nya kita adalah business to business, bagaimana ketemu customer face to face itu nunjukin Pak Adang bikin pastry dan sebagainya itu aromanya harus bisa dirasakan. Itu tetap penting sekali gitu. Nah, tekstur, taste semua harus bisa dirasakan. Mungkin pada saat sebelum pandemi itu bukan prioritas kami. Oke. Karena kami tetap bagi kami adalah face to face itu penting. Tapi ketika pandemi Pak, kita nggak bisa. Nggak ada yang mau terima kita Pak. Iya, dibatasin semuanya. Iya, dan apa yang kami lakukan? Akhirnya kami dengan tim business development gitu ya, kami harus bergerak cepat. Jadi kami mulai memanfaatkan sosial media kami yang tadinya mungkin followernya ya baru berapa 1000 gitu ya. Kita lakukan. Kerjasama sama tim Pak Adang yang tadinya offline demo kita ganti online demo. Biasa yang tidak pernah berhadapan dengan kamera. Biasa kita berhadapan dengan ratusan orang di depan. Ya. Tiba-tiba harus berhadapan dengan kamera yang nggak pernah ada. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya, otomatis harus dirubah nih. Betul. Cara kita berbicara. Tapi yang penting pada saat itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ide-ide kita dicerna sama audiens. Seakan-akan dia ada di depan kita. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya ya, banyak orang hanya asal video tapi tidak kita bawa audien ini ke demo. Iya. Oke. Ya, tentu Puratos adalah perusahaan multinasional, kita juga disupport dari pusat bahwa bagaimana cara membuat video yang relevan dengan saat itu, saat pandemi, sehingga kami tidak kehilangan arah pada saat itu. Betul. Oke. Berarti Puratos pun harus cepat beradaptasi dengan sesuatu yang totally berbeda ya, untuk bisa tetap melayani pelanggannya. Betul. Di kondisi yang serba terbatas waktu itu ya. Betul. Serba dibatasi kan? Ya. Betul. Pertemuan dibatasi, pergerakan mobilitas dibatasi dan sebagainya. Ke kantor juga dibatasi, Pak. Ke kantor juga dibatasi. Kita mau ke kantor, mau demo juga susah. Karena tadi Ibu Era sudah menjelaskan ada juga perubahan di customer Ibu ya. Oke, sekarang saya mau sedikit lebih meluas. Bukan hanya di customer-nya Puratos, tapi di pasar sendiri, Bu. Di pasar, kita hanya bicara pasar Indonesia ya, di mana Puratos Indonesia melayani pasar Indonesia. Di pasar Indonesia, perubahan apa yang terjadi di dalam dunia bisnis itu, Bu? Yang dimana Puratos itu tetap harus bisa menjaga kualitas layanannya. Nah, itu apa yang terjadi, Bu, di market itu? Nah, pada saat itu terjadi, pasti customer tidak akan mau menerima kami. Oke. Tapi bagi kami tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Kami harus tetap berinovasi bersama mereka. Iya. Mereka memang membatasi, tidak menerima, tapi mereka menerima kayak Zoom meeting. Oh, masih bisa. Mereka menerima Zoom meeting, kemudian tim sales dan tim teknikal juga secara aktif menawarkan kami bisa melakukan Zoom meeting demo secara online. Oke. Jadi yang kami lakukan adalah untuk artisan dan distributor malah menguntungkan. Jadi kami tinggal di Jakarta, kami undang semua customer joinnya online. Zoom-nya online. Atau kami sempat juga kita lakuin Instagram Live ya Pak ya.
kita belajar lah mana media yang paling efektif buat Puratos Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian kalau untuk customer yang large account, biasanya adalah kami mengundang mereka satu persatu ke kantor. Apa yang kami lakukan? Dan memang luar biasa ini tim business development, tim technical, tim R&D, dan kolaborasi tim sales sama marketing. Kita bahkan berpikir gitu Pak, kalau cuma Zoom aja, feel untuk testernya kemana? Iya, itu gimana Nah, tuh? jadi itu yang kami belajar. Jadi ketika kami menawarkan konsep, kami bilang kami akan mengadakan Zoom meeting tanggal sekian bulan sekian, dan ketika kami akan mengirimkan testernya. Oke, testernya dikirim. Testernya dikirim. Jadi misalnya kita meetingnya jam 2, testernya itu akan sampai jam 1. Oh, iya. Jadi ketika mereka Zoom meeting Sudah tahu. sudah tahu. Lihat barangnya depan mata. Iya. Ya. Dan kita bisa ketika tim chef demonstrasi, mereka tinggal bilang, Ibu silakan diambil tester yang A. Ini misalnya Dennis gitu ya. Iya, iya. Jadi silakan dimakan. Jadi kami di sini menunjukkan, mereka di sana merasakan. Nah, itu yang juga kami lakukan tuh Pak. Jadi bagaimana kami si customer juga merasa Puratos itu tidak lepas. Nah, itu. Kami tetap dengan cara kami, dia tidak bisa menerima kami, tidak masalah. Tapi kami tetap Menjaga Menjaga. koneksi dengan mereka. iya. Jadi apakah mereka kita kirimin via GoSend, kalau mereka butuh sampel dan sebagainya, butuh finish good, back sample dan sebagainya, tetap kita lakukan. Selain mengenai inovasi produk yang tadi ditawarkan, seperti tadi Ibu bilang kirim produk, tapi kan technical advisor juga menjalankan fungsi untuk menanganin complaint handling ya. Ya. Nah, itu gimana tuh? Sebetulnya komplain dengan yang sudah ada ya. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan Bu Era. Mungkin bukan komplain. Nah, kalau komplain kan ada satu masalah di produk. Troubleshooting. Bisa aja troubleshooting. Troubleshooting, Ya, di ya. tempat mereka ada masalah Ya. yang tadinya nggak ada, bukan di produknya ya, bukan produk Puratos ini, Betul. tapi di proses, di alatnya mereka, sehingga harus adjust dengan Ya. kondisinya produknya Puratos. Gimana Pak Adam? Jadi gini, pada awalnya memang kita agak sedikit kesulitan untuk menghadapi hal-hal seperti itu ya. Tapi kembali lagi ya, kita berputar berpikir gimana supaya kita kreatif. Betul. Ya salah satunya tadi dijelaskan bahwa ketika mau presentasi pun nggak bisa ke sana ya kita kirim. Tentu dengan full protokol kesehatan ya. Iya. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk troubleshooting? Mereka ada sedikit kendala, entah itu dengan equipment, entah itu dengan proses. Biasanya customer memang yang agak ketat itu memang susah. Tetapi gimana supaya kita bisa masuk? Ya. Artinya mungkin kita bisa dengan menggunakan teknologi Zoom ya. Artinya customer kita wajib untuk Zoom dengan kita, proses dari A sampai Z kita akan guide. Oh, oke. Ya, jadi artinya proses itu kita kawal nih. Di mana proses yang menurut kita itu, oh mungkin ini kesalahannya. Nah, di situ Pak, artinya gimana kita cara melayani customer bukan hanya dengan menjual, tapi walaupun mereka ada problem, tentu kita akan memberikan konsultasi ataupun demo lewat online. Dan itu di tahun 2020 online kita itu sangat-sangat tinggi. Ya, itu nilai unggulnya Puratos bukan hanya di product quality tapi juga di service quality ya. Service. Oke, nah terkait dengan service quality, kita hari ini ada di ruangan yang keren begini, namanya Innovation Center ya Bu, ruangan Ya. Bu Era ya, Pak Adang ya. Ya. Oke, apa sih fungsi dari adanya Innovation Center yang megah ini dan luas lagi ruangannya, bukan hanya megah, keren tapi juga luas. Banyak lagi alat-alat yang serba besar-besar ukurannya ada di sini. Ya. Apa tujuan adanya Innovation Center ini? Mungkin Chef Adang mau jelasin? Boleh. Terima kasih dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Sengaja hari ini kita undang para customer kita untuk datang ke IC. Tujuannya adalah kita ingin memberikan pelayanan yang full, di mana Innovation Center ini dibuat memang khusus ya untuk customer kita. Khusus untuk customer saja? Iya. Oke. Di samping internal kreativitas kita. Ya. Kita menjalin hubungan dengan customer, mereka membutuhkan konsep dari Puratos, dengan sangat senang hati kita undang mereka ke sini untuk melakukan pelatihan dengan equipment yang ya cukup memadai ya, dari industrial, dari artisan, semuanya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat customer kita. Gitu.
Berarti customer kalau ada membutuhkan ide-ide inovasi produk dengan tagline yang baru tadi, food innovation for good, Puratos pasti akan memberikan support ke sana ya? Pasti. Nggak ada charge, Bu? Harus tanya nih, ada charge apa enggak nih? Nggak ada. Tapi, kalau pakai konsultan, itu nggak gratis tuh, Bu Era. Ya, saya Padang ya. Betul. Tapi kalau ke Puratos, itu gratis. Gratis. Sepanjang nanti akan memakai produk Puratos. Betul. Ya. Itu aja, cukup sederhana. Sepanjang menggunakan produk Puratos. Jadi, Itu keunggulannya Puratos. ya, Karena gini Pak, kalau misalnya ada mungkin punya niatan untuk bikin bakery, Ya, belum jadi customer kita ya, iya. belum jadi customer bahkan ya. belum jadi customer, ketika mereka mengenal Puratos, baik itu dari sosial media, baik itu dari internet, dan mereka kontak dengan kita dengan senang hati untuk undang ke tim kita, ke IC ini untuk dilatih, supaya setidaknya mereka punya basic. Ya. Ketika nanti mereka udah buka, mereka sudah memiliki bahan dari Puratos. Selebihnya tentu mereka akan berhubungan baik dengan kita, membangun relasi dengan kita. Jadi seperti yang tadi Pak Adang sampaikan juga Pak Petrus, jadi memang sebenarnya di kalender kami, di kalender marketing, kemudian tentu aja align sama marketingnya teknikal itu, kita memang selalu ada schedule-nya. Memberikan finish good inspiration. Finish good inspiration, produk Ide-ide akhir. finish good. Iya, Iya. iya. Jadi memang di situ kami selalu men-schedulekan dengan tim sales tentunya. Mereka akan memberikan schedule kapan customer-nya datang. Jadi ada kalendernya, terutama timnya Ya, Chef Adang, Ya. karena harus mereka lah disiapkan. yang harus Disiapkan dengan matang ya. Betul, Ya. apalagi untuk teman-teman large account. Jadi mereka akan secara rutin minimal setiap 1 semester sekali customer yang mereka akan diundang. Oke. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali. 2 kali. Tapi untuk customer large account. Ya, VIP customer. Iya, Ya, VIP yang customer. besar ya. Yang besar. Jadi mereka biasanya kita undang, kita sebut itu adalah customer one on one customer innovation day. Jadi mereka kita datang, kita setupnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Cuma balik lagi kebutuhan yang mereka apa, itu yang kita diskusikan. Dan itu customer dari seluruh Indonesia ya? Nggak hanya dari Jabodetabek saja? Kalau large account kebanyakan mereka Jabodetabek. Jabodetabek. Kebanyakan mereka Jabodetabek. Tapi mungkin pertanyaannya Pak Petrus adalah apakah mereka boleh dari luar Jakarta? Boleh, karena Boleh. di setiap cabang kita, Ya, kita ada kita berapa? punya innovation center, kita ada 8. 8 innovation center di seluruh Indonesia. Iya. Itu yang kita selalu teman-teman area, yang teman-teman chef yang di area, sales yang di area juga seperti itu. Mereka akan regular mengundang, datang ke innovation center kita, ya di situ sama prosesnya. Nah, kalau di Jakarta kebetulan mungkin timnya lebih komplit, ada tim R&D, tim marketing, Ya. kemudian tim TA-nya juga lebih komplit, Ya. kemudian tim salesnya juga per channel dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita melakukan hal yang sama Luar di daerah. area. Nah, Oke. biasanya mereka koordinasi produk apa, formulasi apa yang diperlukan kalau misalnya butuh tailor-made solution, kemudian tim chef akan mewujudkan. Karena Puratos menjadi tumpuan dari customer untuk mendapatkan ide-ide inovasi produk, ya. Tadi kita sebelum acara rekaman ini, saya sempat mendengarkan Ibu Era Susanti, Marketing Manager Puratos Indonesia, memberikan presentasi mengenai insight yang terjadi di pasar dunia ya Bu ya, Betul sekali. dalam konteks Taste of Tomorrow ya. Betul sekali. Nah, boleh nggak Ibu memberikan secara singkat saja apa sih sebenarnya yang terjadi dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, sehingga nanti Indonesia juga pasarnya harus bisa siap menyambut itu gitu. Iya. Jadi memang seperti yang Pak Petrus tadi sampaikan, memang Taste of Tomorrow ini adalah Taste Tomorrow Survey. Taste Tomorrow Survey. Iya, yang biasanya sama grup itu sebutnya Taste Tomorrow Program gitu ya. Itu biasa diadakan 2-4 tahun sekali. 2-4 tahun sekali. Oke. Jadi terakhir itu kita mengadakannya di tahun 2021. Oh, 2021. Untuk melihat tren beberapa tahun ke depan sampai kita mengadakan lagi Taste Tomorrow Survey yang berikutnya. Jadi baru hanya tahun lalu ya. Betul. Pada saat pandemi sedang terjadi. Betul, Iya, oke. betul. Ya. Nah, di situ tuh menarik. Dan yang menarik adalah Taste Tomorrow Survey ini kita yang disurvei itu banyak sekali Pak. Ada 17.000 responden. 17.000 responden Seluruh dunia. Oke. termasuk Indonesia. Sangat valid. Iya. Ya, dan valid. Reliable Betul, datanya. betul. Oke. Betul, 17.000, kemudian di respondennya diambil dari 40 lebih negara, termasuk Indonesia, dan surveinya online. Online. Nah, jadi respondennya mengisi kuesionernya secara online. Ya. Dari situ dapatlah trennya. Tren.
Oke, Ya. ini tren penting. Tren. Nah, yang menarik di tahun 2021 ini, kalau dulu kita stop sampai di situ tuh. Ya. Trennya ada, ke depannya seperti apa dan sebagainya. Nah, di tahun 2021 ini, Tes Tomorrow kemarin, dari Puratos Group, mereka tuh menambahkan yang namanya always on. Always on. Ya, Meaning? jadi always on insight itu adalah mereka melakukan monitoring online, Pak. Oke. Jadi orang-orang konsumen ini sekarang trendingnya mereka lagi ngomongin apa. Oke. Jadi mereka capture dari informasi berbagai sosial media, Instagram, Facebook dan sebagainya. Apa sih yang sedang dibicarakan secara online? Nah, kalau tadi saya sempat share di presentasi saya, secara dunia, secara total, ada 4 hal yang sekarang ini jadi perbincangan. Yang pertama itu adalah klasik. Klasik. Klasik itu artinya sesuatu yang klasik, kue yang klasik, roti yang klasik, ya. Tapi dari klasik ini tuh mereka tidak keberatan kalau dari klasik dibikin sesuatu yang modern, sesuatu yang familiar tapi modern. Kayak tadi saya lihat Ibu bikin kreasi dessert es doger. Es doger kan klasik, tapi ini renew lagi. Betul Reinvent sekali. lagi. Oke, Contohnya oke. seperti itu. Klasik. Kemudian Oke, terus yang kedua itu adalah yang menarik itu adalah sekarang berbicara tentang vegan. Vegan, oke, ya. Vegan patisserie. Vegan patisserie. Ya, jadi bagaimana bikin patisserie cake yang vegan. Nah, yang ketiga adalah orang-orang sadar akan kesehatan. Oke, health conscious. Health conscious. Tepat sekali. Apa mungkin karena habis pandemik ya. Iya. Nah, jadi waktu 2021 lagi pandemi lagi parah-parahnya tuh Bu, Iya, Delta itu ngeri banget. Oke, Makanya. oke. Nah, yang keempat itu yang sekarang lagi diperbincangkan itu adalah sourdough. Oh, sourdough. Nah, Oke. sourdough. Memang kalau kita berbicara namanya juga tentang apa yang sedang dibicarakan konsumen, ini adalah 4 hal yang mereka lagi heboh ngomonginnya. Nah, balik lagi dari 4 ini mana sih yang di Indonesia, responden Paling Indonesia mendapat sambutan? ya, ditarik. Mungkin kalau sourdough belum terlalu besar. Belum. Tapi kalau misalnya ada bakery yang mau bergerak ke sana, kita tahu trennya udah ada. Kemudian health. Oke, health. Produk-produk yang kesehatan. Yang produk-produk kesehatan dalam artian bagaimana kita bikin yang lebih kalorinya lebih rendah, Ya, gulanya sugar. bisa kita kurangin. Less fat. Ya. Kemudian juga kalau berbicara hubungannya sama vegan, pasti kita bisa nawarin produk-produk yang plant based. Plant based. Ya, kalau Oke. Bapak sekarang pergi ke Starbucks, pergi ke Burger King, mereka udah banyak Susunya tuh. oat. Iya. Oke, Gitu. iya. Gitu kan. Bahkan mereka ada menu yang plant based bilangnya. Plant-based. Jadi memang the trend is there. Gitu. Yang kemudian yang menarik yang orang Indonesia juga besar sekali persentasenya itu adalah yang klasik. Klasik. Ya. Oke. Jadi mereka sangat suka sesuatu yang klasik, tapi mereka terbuka si klasik itu dibikin jadi lebih baru, kreatif seperti kata Pak Adang, lebih healthy dari basicnya klasik. Kemudian dari itu yang hal-hal yang bisa di capture. Oke. Dan itu yang kami share. Kami share maksudnya makanya ketika kesempatan open house ini kami senang sekali karena inilah kesempatan kami untuk share ke seluruh customer seluruh Indonesia apa tren yang ada. Jadi kami berharap mereka pulang dari event kami nggak cuma bawa ide finish good. Bisa diimplementasikan di dapur mereka. Betul. Dan mereka juga udah berpikir nih nanti tahun depan 2 tahun lagi apa nih ya Mulai finish disiapin. good-nya udah sesuai tren yang ada. Sudah Dan ada. itu yang kami berharap customer kami pulang bawa ide-ide, bawa mereka udah tahu nih ke depannya mau ngapain. Itu sih Pak. Chef Adang, kalau tadi Ibu Era jelaskan mengenai tren tersebut, secara teknologi proses pembuatannya sendiri, apa yang Puratos sekarang ini sudah kepikirkan untuk menawarkan terkait dengan 4 tren tadi itu? Ya, jadi kita selalu inline, ya. Artinya di BD Team ini kita selalu inline. Jadi ketika berbicara mengenai hal yang tadi, kita memiliki satu campaign yang kita sebut dengan every patisserie creation has a story to tell. Oh, every patisserie Creation has a story to tell. a story to Jadi tell. setiap produk kue yang kita buat pasti harus memiliki sebuah cerita. Itu sekarang kita lagi menggalakkan campaign, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Iya, betul. Sebagai contoh, mungkin ketika nanti di bawah di showcase itu ada dua jenis produk. Ya. Yang pertama adalah nastar, Ya, yang kedua adalah pies. Pai susu ya Pak Pie ya. susu ya. Dari Bali. Itu kan sesuatu Ya, ya, yang well known atau orang-orang udah memahami ya mengenai Tahu banget dah. tahu Nastar, banget ya. pai susu ya. Ya.
kita buat produk tersebut menjadi campaign yang tadi. Oke. Ada klasik udah pasti ya klasik ya. Yes. Yang kedua kita ada creativity. Kita merubah produk tersebut menjadi sesuatu produk yang berbeda tapi kreatif, lebih kreatif. Yang ketiga kita sesuai dengan survei tadi bahwa health sedang naik trennya, maka kita punya campaign untuk health and well-being. Health and well-being. Ya, kita buat produk tersebut Jadi lebih sehat. jadi lebih menyehatkan ya dengan produk-produk Puratos tentunya. Dan yang ketiga kita ada satu lagi campaign itu sustainability. Oke. Salah satunya tadi kita punya outsourcing mengenai Durian. durian. Kemudian mungkin ke depannya kita punya pineapple, mungkin kita bisa dibuatkan lagi sustainability. Bahkan untuk Belcolad atau coklat, kita punya Belcolad yang sudah Cacao Trace, di mana itu adalah program sustainability Cacao cocoa. Trace ya. Iya. Jadi kita bisa telusurin si kakao itu bagaimana cara nanamnya, ramah terhadap lingkungan apa Iya, enggak, something betul. like that lah ya. Proses dari ujung sampai end End to end. Iya, to end. betul. Sampai bagaimana dari biji apa namanya coklat itu? Biji kakao? Iya, biji kakao itu bisa sampai si farmernya bisa nyekolahin anaknya. Oke, jadi membuat sejahtera bukan hanya di ujung yang salah satunya aja, Puratos dan customer-nya, tapi juga para petani. Farmer. Ya. Betul. Very good story ini juga, ya kan? Terakhir Bu, kita tidak bisa menghindari bahwa di zaman yang serba digital ini, akhirnya orang juga sudah mulai nyaman belanja via online. Betul Bagaimana sekali. nih sekarang Puratos Indonesia bisa melayani pelanggan yang online gini, Bu? Ya, jadi ada e-commerce-nya nggak, Bu? Ada, kami ada e-commerce-nya namanya Puratos Indonesia di Tokopedia. Di Tokopedia, dan memang kami untuk e-commerce kami masih baby sebutannya. Kami masih belajar. Ini mungkin baru belajar merangkak. Ya, baru mau berdiri tapi belum lari, Pak. Karena base utamanya kan B2B tadi Bu bilang, bukan B2C, bukannya retail ya. Oke, tapi anyway, gimana Bu? Ya, tapi kita juga nggak menutup mata. Sekarang orang-orang udah terbiasa belanja online. Jadi kami memang bekerja sama dengan distributor kami. Iya. Kami punya marketplace-nya namanya Puratos Indonesia di Tokopedia. Kemudian kami juga bekerja sama dengan toko bahan. Iya, toko bahan yang kue. mereka yang cukup besar online-nya. Jadi kami bisa bersama-sama mengembangkan bisnis marketplace ke sana. Jadi e-commerce kami masih baby step, tapi kami belajar pelan-pelan bagaimana kami bisa nanti berlari bersama gitu. Nah, di e-commerce ini apa yang disediakan dan apa yang lebih berbeda, saya nggak bilang lebih istimewa, katakan lebih berbeda dibandingkan yang sudah konvensional yang selama ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, itu kira-kira Bu Era bisa sampaikan nggak? Jadi kalau misalnya untuk yang di e-commerce kami ada produk-produk yang mungkin kayak Ambiante gitu ya Ambiante, Pak ya. Ambiante itu satu karton isi 12. Ya, Kalau Pak Petrus mau beli satu, nggak bisa. mendingan Bapak beli di beli di e-commerce. e-commerce. Oke. Jadi gitu. Jadi memang ada produk-produk tertentu yang kita di e-commerce itu bisa dibeli secara eceran. Ya, tidak harus ukuran yang B2B. Betul. Jadi itu sih. Nah, makanya sekarang ini kami masih belajar bagaimana mengimprove e-commerce kami ya, karena seperti Pak Petrus tahu bahwa kami basicnya adalah B2B, tapi kita tidak menutup mata digitalisasi e-commerce itu udah sesuatu yang sangat common. Communication channel-nya sekarang ini ada di mana aja Bu? Kalau untuk yang sekarang anak-anak sekarang atau pelaku usaha sekarang sangat mengandalkan sosial media juga. Apakah Puratos Indonesia sudah memiliki juga channel-channel yang untuk sosial media? Ada Pak, kami ada di Puratos. Kami ada di Instagram @PuratosIndonesia. Kemudian juga ada di Facebook. Kemudian di website. Di website. Ya, dan di sana itu yang Pak Chef Adang dan tim bisa juga memberikan ide-ide inovasi. Iya, jadi memang yang kami posting itu mostly adalah resep, inovasi-inovasi, teknologi apa aja yang kami punya, short video, apalagi kalau misalnya demo dan sebagainya. Chef Adang dan tim udah kayak artis, Pak. Oke, memang beliau dari dulu artis juga, dan di Bareka Magazine pernah tampil berapa kali tuh Puratos untuk membawakan resep-resep inovasinya ya, Chef Adang. Hopefully ke depan kita akan mendapatkan lagi kreasi resep-resep yang keren dari Puratos Indonesia. Bu Era dan Chef Adang, saya berterima kasih banyak sekali sharing dari Bu Era dan Chef Adang. Bagaimana market Indonesia bisa semakin berkembang nantinya dengan dukungan dari Puratos Indonesia ya, Bu Era dan Chef Adang. Saya doakan Puratos Indonesia dan seluruh timnya bisa semakin sukses untuk membuat pelanggan-pelanggannya, yaitu pelaku usaha kuliner Indonesia, bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
Amin. Amin. Oke, terima Terima kasih. Terima Ya, sahabat Bareka, demikianlah bincang-bincang saya mewakili Bareka Media dengan Ibu Era Susanti selaku Marketing Manager dari PT Puratos Indonesia dan Chef Adang Hendra selaku Technical Advisor Manager dari PT Puratos Indonesia. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin mengetahui berbagai perkembangan produk-produk dan layanan dari PT Puratos Indonesia, silakan connect ke Instagramnya, Facebooknya, ya, @puratos_indonesia. @puratos_indonesia. Kalau Anda mau belanja, sekarang juga mau pesen produk-produk Puratos Indonesia di toko online, marketplace, bisa ke connect ke Tokopedia di Puratos juga ya Bu ya? Ya, Puratos Indonesia. Puratos Official Indonesia Store. Official Store. Ya. Ya. Pastikan Anda mendapatkan produk-produk yang terbaik untuk aplikasi usaha kuliner Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.